1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya. Dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, tema perenungan kita malam ini atau saat ini adalah keteladanan seorang pemimpin. Keteladanan seorang pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mungkin sudah sering kita dengar mengatakan, "Great power comes with great responsibility." Yang maknanya kekuatan atau kekuasaan yang besar selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Jadi tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Pemimpin diberi wewenang, tetapi juga memikul tanggung jawab dan harapan dari orang yang dipimpinnya. Harapan untuk mampu memimpin ke tempat tujuan yang ingin dicapai. Harapan untuk menjadi teladan. Teladan dalam sikap hidup, teladan dalam soal rohani, soal relasi dengan Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa belajar dari kepemimpinan Raja Salomo. Pelajaran yang pertama, keteladanan yang ditunjukkan adalah keteladanan dalam doa. Doa itu tentu banyak yang bisa mendefinisikan apa arti doa, apa makna doa. Doa itu tanda relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah menunjukkan sikap bergantung kepada Tuhan. Orang datang
dengan doa menghadap Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Doa itu adalah tanda kerendahan hati. Kita menghadap Tuhan, datang memohon kepadanya karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup, kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Seorang tokoh reformasi gereja, Martin Luther, dalam pengalaman hidupnya dicatat bahwa ada satu prinsip yang sangat dipegang teguh, yaitu prinsip doa. Dia tidak akan melewatkan setiap hari tanpa diawali dengan doa sampai 3 jam. Dan orang bertanya, mengapa begitu lama berdoa? Martin Luther mengatakan, iblis terus bekerja, tidak akan pernah berhenti. Dan kalau orang percaya tidak berdoa, maka pasti dia akan kalah. Kalau orang percaya tidak berdoa, iblis akan mengalahkan orang percaya. Ini keteladanan yang ditunjukkan Raja Salomo, keteladanan dalam doa. Menjadi peringatan kepada kita orang percaya di zaman ini. Apakah kehidupan doa juga menjadi warna dari kehidupan kita hari demi hari? Ingat prinsip tokoh reformasi bahwa kalau kita melupakan doa, kita tidak akan mampu bertahan dalam peperangan, dalam perjuangan hidup ini. Keteladanan yang kedua yang ditunjukkan Raja Salomo adalah keteladanan dalam hal motivasi, tujuan memimpin, tujuan berjeri lelah. Apa yang mau dicapai? Dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai perencanaan kita, kita perlu bertanya, di akhir atau dalam proses ini, nama siapa yang akan disebut? Siapa yang akan ditinggikan? Siapa yang akan menikmati kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan? Untuk siapa? Itu hati kita, pikiran kita harus selalu diuji. Motivasi kita apa? Raja Salomo menunjukkan motivasi pertama adalah dia membangun bait Allah, dia memerintah, dia memperjuangkan banyak hal yang diperjuangkan untuk bangsa Israel supaya Tuhan dimuliakan. Itu sangat tegas disebutkan, supaya Tuhan yang dimuliakan. Dan motivasi yang kedua adalah supaya umat Allah, bangsa Israel menikmati sejahtera. Motivasi dalam berjeri lelah, orang lain akan beroleh berkat dan Tuhan yang dimuliakan. Yang ketiga, keteladanan kepemimpinan Salomo. Dia menunjukkan pemimpin yang mendidik, yang mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip hidup, yaitu ketetapan dan peraturan Tuhan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi mendidik bangsa Israel berpegang dengan sepenuh hati, dengan segenap hidup, berpegang kepada firman dan ketetapan Tuhan. Prinsip-prinsip di dunia ini dari waktu ke waktu berkembang, berubah menurut zaman, menurut siapa yang hendak dipentingkan atau siapa yang mau diperjuangkan. Pelajaran kepada kita, apakah prinsip atau pegangan hidup kita teguh hanya kepada firman Tuhan? Kalau kita tidak yakin atau tidak teguh, pasti kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai cara berpikir, pola kehidupan, prinsip-prinsip di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah pemimpin. Ada yang memimpin banyak, ada yang memimpin sedikit. Tetapi setidaknya
kita memimpin dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Dan yang pasti, kita dituntut memimpin diri sendiri. Dan bukankah itu bagian yang paling sulit? Ada orang mampu memimpin orang banyak, tetapi memimpin dirinya sendiri begitu sulit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pelajaran, pesan yang kita peroleh dari perenungan kita akan firman ini akan menolong kita untuk menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, yang memiliki motivasi Tuhan dimuliakan, dan makin banyak orang yang beroleh damai dan sejahtera karena kepemimpinan kita. Amin.